Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi, NIM channel 20027, Prodi D3 Akuntansi kelas A, dosen pengampu, Bapak Yulisman SE, MSI, AKCA, mata kuliah akuntansi biaya. 1. Kartu harga pokok. Kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, perlakuan akuntansi biaya harga pokok produk. Harga pokok produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan untuk perusahaan tersebut. Harga pokok produksi dalam akuntansi biaya dibentuk dan dari biaya produksi yang meliputi yang pertama biaya bahan, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead pabrik. Penentuan harga pokok produk adalah pembebanan unsur biaya produksi terhadap produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi, artinya penentuan biaya yang melekat pada produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Dalam penentuan harga pokok produk terdapat dua metode. Yang pertama, full costing, adalah penentuan harga pokok produk memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Yang kedua, variable costing, adalah penentuan harga pokok produk yang hanya memasukkan unsur-unsur biaya produksi yang bersifat variabel. Perlakuan akuntansi atas sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan yang rusak dari proses produksi yang tidak dapat dimasukkan lagi ke dalam produksi dengan kegunaan seperti sebelumnya, tetapi mempunyai nilai ekonomi yang relatif kecil, dan bahan tersebut mungkin dapat dipakai untuk kegunaan lain atau proses produksi lain, atau bahan tersebut dapat dijual kepada pihak luar. Permasalahan akuntansi yang timbul dengan adanya sisa bahan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, persediaan sisa bahan yang tidak dilakukan pencatatannya, namun apabila sisa bahan relatif banyak, maka dilakukan dalam kartu gudang sisa bahan. Pada kondisi ini, pencatatan akuntansi dilakukan apabila sisa bahan telah laku terjual. Dengan demikian, permasalahan akuntansi yang timbul adalah bagaimana perlakuan hasil penjualan sisa bahan. Hasil penjualan sisa bahan dapat diberlakukan dengan salah satu alternatif berikut. A. Alternatif pertama, hasil penjualan sisa bahan dianggap sebagai pendapatan lain-lain dan dicatat dalam akun penjualan hasil sisa bahan atau akun pendapatan lain-lain. B. Alternatif kedua, sisa bahan dianggap mempunyai nilai yang relatif lebih besar dibandingkan pada relatif pertama. C. Alternatif ketiga, sisa bahan diakibatkan hasil biasa, artinya sudah biasa terjadi, maka hasil penjualan sisa bahan dicatat dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. D. Alternatif keempat, sisa bahan yang terjadi dapat ditelusuri pada suatu pesanan tertentu, maka hasil penjualan dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, sisa bahan dianggap mempunyai nilai yang relatif besar dan jumlah kuantitasnya pun relatif banyak, maka untuk tujuan pengendaliannya diperlukan pencatatan akuntansi. Pencatatan ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu A. Pendekatan laba rugi. Pendekatan ini, taksiran hasil penjualan sisa bahan dicatat dalam akun yang berhubungan dengan laporan laba rugi, yaitu pada akun hasil penjualan sisa bahan. B. Pendekatan neraca. Pendekatan ini, sisa bahan yang diterima dari bagian produksi dicatat sebagai utang dalam akun penjualan yang belum terrealisir. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang saya yang salah, mohon dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih.